Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabarnya nih? Semoga kita semua selalu senantiasa diberikan kesehatan. Amin. Nah, sebelum kita mulai kegiatan kita hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai melanjutkan materi sebelumnya, yang telah kita bahas itu ada teh hijau dan teh hitam dan juga apalagi satu lagi kakao ya. Nah, hari ini kita masuk kepada materi pengolahan karet. Di sini saya izin menyampaikan materi yang saya download ya dari dokumen Indonesia, kemudian eh, akan saya sampaikan untuk materi kita hari ini. Oke, langsung saja masuk kepada karet dengan bahasa kerennya adalah Havea brasiliensis L ya, merupakan penghasil latex utama. Nah, hasil olahan latex itu bisa menjadi RSS, kemudian crepe dan latex pekat ya. Nah, ini dia prospek karet di pasar dunia. Karet alam sebagai bahan baku industri barang jadi karet, ban, sarung tangan karet, benang karet, dan lain-lain. Kedepannya semakin cerah dengan tumbuhnya ekonomi beberapa negara seperti di Cina, Jepang, India, Korea, dan Malaysia. IRSG meramalkan pada tahun 2020 konsumsi karet mencapai 10.945 juta ton dan produksi dunia mencapai 10,99 juta ton. Hal ini menunjukkan adanya surplus 54.000 ton. Nah, kemudian Indonesia diharapkan menjadi pemasok utama karena Thailand dan Malaysia terbatas dengan lahan. Ingat, Cina sudah dan akan investasi kebun karet di 3 negara Kamboja, Laos, dan Vietnam seluas 3 juta hektar. Nah ini dia kebun karet. Yang sebelah kiri dan yang sebelah kanan adalah penyadapan getah karet. Ya, nah, masuk kita kepada pengurusan getah matang atau teknik penorehan. Tujuan dari teknik penorehan ini adalah memotong saluran latex secara bersistem, di mana latex dapat dikeluarkan secara terancang. Nah, itu bisa kita lihat saluran latex dalam batang getah. Kedudukan saluran latex sebelah kiri dan yang tengah itu curaman torehan sawah. Jika kita mengikuti kedudukan saluran latex. Jadi kita harus berlawanan dengan kedudukan saluran latex untuk curaman torehan yang benar ya. Oke. Pengurusan getah matang masih di penorehan, teknik penorehan ya. Nah, untuk curam alur torehan hendaklah dibuat dengan cara supaya mendapatkan pengeluaran hasil yang maksimal dengan penggunaan kulit yang minimal. Curaman torehan ialah sebesar 30 derajat. Kemudian kulit pokok klon biasanya nipis sedikit tetapi lateknya banyak. Curam yang lebih itu mempercepatkan lateknya mengalir ke dalam mangkok. dan tidak melimpah ke batang.
Nah, ini dia gambarnya dari proses curam batang pohon latek ya. Tadi ingat derajatnya adalah 30 derajat tingkat kemiringannya. Nah, tinggi alur torehan. Alur torehan dibuat setinggi 150 cm dari paras tanah. Batang pokok klon berbentuk kebak dan saluran lateknya berada dalam pokok batang karet. Kemudian lebih kurang sama banyak dari atas ke bawah. Yang demikian alur torehannya bolehlah dimulai seberapa tinggi yang tercapai. Dimulakan maksudnya ya. Kemudian ukuran lilit batang pokok. Ukur lilit batang pokok boleh dibuka tapak torehan ialah 45 cm. Diukur mengikuti ketinggian yang telah disyorkan yaitu 150 cm di atas tanah. Kemudian masa menoreh yang baik bila pokok getah boleh dilihat tanpa bantuan cahaya lampu ialah lebih kurang pukul 6.30 pagi, setengah 7 pagi ya. Kemudian tekanan tugor didapati masih kuat di waktu itu melajukan pengaliran latek. Keadaan sel pokok masih segar dan cekap mengalirkan latek. Cepat. Kemudian hasil lebih 20% pada penorehan jam 6 pagi berbanding penorehan yang dimulakan jam 2 petang atau jam 2 siang. Di mana torehan biasa tidak dapat dilaksanakan karena hujan dan tapak torehannya basah. Torehan lewat hendaklah jam 11 pagi. Torehan yang paling baik adalah sedalam 1 mm dari kulit global dan boleh menghasilkan latek yang lebih banyak. Torehan yang terlalu dalam menghasilkan latek yang cair hingga dari air dari kambium yang keluar. Jika menoreh terkena kulit global akan mengakibatkan kulit pemulihan berbinjol-binjol. Benjol-benjol ya maksudnya ya. Nah, ketebalan torehan tidak memberi kesan yang nyata kepada pengeluaran latek karena latek yang keluar adalah sama. Kemudian irisan yang tebal memendekkan umur ekonomik pokok getah. Pemulihan kulit tidak sempat untuk ditoreh semula. Cukup sekedar membuang pamlatek yang menyumbat di ujung saluran-saluran, yaitu anggaran 1 mm untuk torehan selang 1 hari. Torehan selang 2 dan 3 hari memerlukan tebal sedikit, karena kulit alur torehan telah berangsur kering. Nah, ini terdapat tips untuk mendapatkan hasil latek yang maksimal, yaitu gunakan pisau yang cukup tajam, toreh seberapa pagi karena sel-sel pokok segar di waktu itu, kemudian elak pencemaran skrap di alur torehan dan pancuran, kemudian bersihkan mangkuk latek, taruh dan tinggalkan 1 mm dari kambium, toreh maksudnya. Kemudian pastikan latek mengalir ke dalam mangkuk, kemudian pungut latek bila berhenti menitik, kemudian bila mengutip latek hendaklah disudip supaya habis dikutip ke dalam baldi. Gunakan pencegah beku dalam waktu banyak hujan dan kemarau. Jangan masukkan getah beku, sekerap, dan daun dalam baldi mengutip. Nah, ini tadi gambar-gambar teknik penorehan getah matang ya.
Oke, bisa kita lihat itu tadi ini ada latek yang sudah terkumpul di dalam mangkok. Sekarang kita masuk ke dalam proses penyadapan atau panen. Produksi lateks dari tanaman karet ditentukan oleh keadaan tanah dan pertumbuhan tanaman. Klon unggul juga dipengaruhi oleh teknik dan manajemen penyadapan. Apabila ketiga kriteria tersebut dapat terpenuhi, maka diharapkan tanaman karet pada umur 5 sampai dengan 6 tahun telah memenuhi kriteria matang sadap. Ya. Kriteria matang sadap antara lain apabila keliling lilit batang pada ketinggian 130 cm dari permukaan tanah telah mencapai minimum 45 cm. Ya. Kemudian jika 60% dari populasi tanaman telah memenuhi kriteria tersebut, maka areal tanaman sudah siap untuk dipanen. Tinggi bukaan sadap dengan sistem sadapan ke bawah atau downward tapping system (DTS) maupun sistem sadap ke atas upward tapping system atau UTS adalah 130 cm diukur dari permukaan tanah. Kemudian waktu bukaan sadap adalah 2 kali pada permulaan musim hujan dan permulaan masa intensifikasi sadapan atau bulan. Oleh karena itu, tidak secara otomatis tanaman yang sudah matang sadap lalu langsung disadap, tetapi harus menunggu waktu tersebut di atas tiba. Oke. Nah, ini dia kita sekarang masuk kepada pohon industri dari pohon karet. Terdapat dari latek, bongkar, kayu, dan biji. Ya. Nah, latek bongkar ini bisa menjadi sheet atau blanket RSS, ya contohnya adalah kram rubber yang dapat banyak digunakan untuk industri alat kesehatan, lab perlengkapan kendaraan, alat olahraga, perlengkapan pakaian, perlengkapan teknik industri, perlengkapan bayi, perlengkapan rumah tangga, dan barang-barang karet lainnya. Kemudian untuk kayu, untuk industri mebel, dan biji untuk industri tepung biji karet yang kaya dengan protein sebagai campuran makanan. Oke, sekarang kita masuk kepada jenis-jenis karet dan manfaatnya. Terdapat 2 jenis karet, yaitu karet alam dan karet sintetis. Karet alam, jumlah produksi dan konsumsinya jauh di bawah karet sintetis atau karet buatan pabrik. Karet alam sebenarnya belum dapat digantikan oleh karet sintetis ya, karena keunggulan karet alam sulit ditandingi oleh karet sintetis. Nah, kelebihan karet alam dibandingkan karet sintetis, yang pertama adalah memiliki daya elastisitas atau daya lenting sempurna. Kemudian memiliki plastisitas baik sehingga mudah diolah, mempunyai daya aus tinggi, tidak mudah panas, dan memiliki daya tahan tinggi terhadap keretakan. Nah, ini kita masuk kepada kelebihan karet sintetis, yaitu tahan terhadap berbagai zat kimia, harga cenderung bisa dipertahankan supaya tetap stabil, kemudian pengiriman dalam jumlah tertentu tidak mengalami kesulitan. Nah, produksi karet alam dan karet sintetis adalah 1:2. Jumlah produksi karet alam lebih rendah, hanya setengah dari produksi karet sintetis. Jumlah produksi dan konsumsi karet sintetis hampir sama. Jumlah pemakaian karet alam tidak bisa ditingkatkan tanpa menurunkan jumlah permintaan karet sintetis.
Dunia industri tetap memerlukan kedua jenis karet, alam dan sintetis. Kedua karet ini memiliki pasar tersendiri, tidak saling mematikan dan bersaing penuh. Keduanya saling melengkapi atau komplementer. Ya. Nah, ini dia komposisi dari karet alam. Terdiri dari hidrokarbon karet, lemak, glikolipid, fosfolipid, protein, karbohidrat, dan bahan organik, serta lain-lainnya. Dengan persentase hidrokarbonnya karet adalah 93,7%, lemaknya 2,4%, glikolipid 1%, protein 2%, bahan organik karbohidrat 0,2 dan 0,4 dan lain-lainnya 0,1. Oke, tadi kita sudah lihat keunggulan. Nah, ini dia kelemahan dari karet alam. Tidak tahan panas, ozon, minyak, dan pelarut hidrokarbon lainnya. Dia menjadi kelemahan dari karet alam ya. Nah, ini bisa kita lihat gambar-gambar ya, dari proses pengolahan karet di pabrik. Nah, untuk materi ini saya menggunakan 4 daftar pustaka dari Sutrisno 2005, kemudian pelatihan peningkatan kemampuan keterampilan penanganan pasca panen karet 2007, Guru Sowarso 2007, dan Direktorat Penanganan Pasca Panen 2007. Barangkali untuk materi karet ini cukup sampai di sini. Mungkin langsung saja kita akhiri kegiatan kita hari ini dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai, sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.